Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M Spotlight, bertemu kembali dengan saya Nina Indriani di episode terbaru LP2M Spotlight. Apa kabar kalian hari ini? Semoga makin waras ya di tengah gemparan diskon, flash sale, dan promo cuci gudang yang makin menggoda tentunya akhir-akhir ini. Nah, ngomong-ngomong soal belanja, para pemirsa, kita mulai deh nih ya dengan satu fakta yang menarik. Jadi, menurut data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, kunjungan ke mal-mal besar di kota-kota Indonesia itu meningkat tajam hingga 35% pasca pandemi. Tapi tahukah kamu ternyata peningkatan jumlah pengunjung itu tidak selalu sebanding dengan peningkatan penjualan tenan-tenan di dalamnya. Banyak pelaku usaha retail dan pemilik toko yang mengeluh, malnya sih ramai, tapi yang belanja bisa dihitung jari. Sisanya paling cuma datang foto-foto, lihat-lihat, nanya-nanya harga, atau sekedar cari tempat ngadem ya, karena AC di mall tuh lebih dingin daripada di rumah. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah-istilah yang sekarang itu semakin akrab di telinga para pedagang, mulai dari rojali, rombongan jarang beli, kemudian rohana, rombongan hanya nanya, dan yang paling dirindukan oleh pedagang adalah romeli, ya, rombongan memang mau beli. Nah, fenomena ini tidak cuma terjadi di online shop saja, tetapi juga terjadi di dunia nyata, di mal-mal, di toko kosmetik, gerai-gerai baju, sampai tenan kuliner pun ikut merasakan dampaknya. Banyak pengunjung yang datang berkelompok, cuma nanya varian produk, kemudian coba tester sana sini, bahkan bawa pulang katalog, tapi ujung-ujungnya bilang, oke kak, saya keliling dulu ya. Padahal setelah itu menghilang ya, nggak beli-beli. Nah, apakah ini sebetulnya sekedar gaya hidup generasi digital saat ini, ataukah sebetulnya bentuk lain dari consumer behavior modern yang harus dipahami secara lebih mendalam? Nah, oleh karena itu di episode kali ini kita akan membahas kenapa sih rojali dan juga rohana bisa muncul. Apakah mereka musuh bagi para pelaku usaha, dan juga bagaimana si romel ini tetap jadi harapan bagi para pedagang. Yuk pemirsa podcast Spotlight LP2M, kita kupas tuntas ya, dan juga simak sampai habis. Siapa tahu kamu juga bagian dari rombongan itu ya. Oleh karena itu, kita akan sama-sama ngobrol bareng, diskusi terkait fenomena ini, biar nggak cuma kita lihat dari kacamata netizen atau asumsi pribadi, tapi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang tentunya expert ya di bidang ekonomi mikro, kemudian juga perencanaan pembangunan, kemudian ekonometrika, kemudian juga statistik. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu tamu spesial kita. Assalamualaikum Bu Betty Sylvia Ayu Utami SMSE. Terima kasih sudah hadir di Spotlight. Bagaimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik nih, seperti yang Ibu Nina lihat ya. Orange. Masya Allah ya. Selalu ceria. Selalu ceria. Oke, Betul. boleh mungkin disapa dulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Spotlight LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, sekali makasih ya Bu Betty sudah mau hadir di LP2M Spotlight. Saya mau kasih pertanyaan pembuka dulu nih. Oke, siap. Aduh, saya kok deg-degan ya Bu Nina. Kalau Bu Betty sendiri baik. Ya, kalau jalan-jalan ke mall, kira-kira ini Bu Betty termasuk tim yang mana? Rojali, rohana, atau romeli? Saya mau jujur pilih yang mana nih? Karena dua sejoli ini, satu bulan ini tuh dua pasangan yang buat kita gaduh, rame ya. Rojali, rohana. Rohani. Rohana ya. Iya. Tapi saya ingin menjelaskannya dari sisi ekonomi ya, Bu Nina dan teman-teman Spotlight, bahwasanya sebenarnya rojali rohana ini kan dari dulu memang sudah ada, cuman viralnya baru akhir-akhir ini aja. Tadi rojali itu adalah rombongan jarang beli. Kemudian rohana itu adalah rombongan hanya nanya aja, nggak beli. Tentu ini kan memberikan impact yang negatif bagi pengusaha retail kan. Omsetnya dia turun karena di mall hanya jalan-jalan nggak ada yang beli. Terus gimana ini kita memandangnya dari sisi ekonomi? Nah, kalau kita dari sisi ekonomi memandangnya bahwa
fenomena Rojali dan Rohana ini bukan hanya fenomena sosial ya, tapi perlu diwaspadai karena ini menggambarkan bahwasanya fenomena Rojali dan Rohana ini adalah menandakan daya beli masyarakat itu turun. Ini salah satu alasan yang pertama terkait dengan daya beli masyarakat yang turun. Kemudian yang kedua adalah adanya shifting behavior dari konsumen itu sendiri. Ada perubahan perilaku dari konsumen. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan memang ikut-ikutan ya. Yang sekarang FOMO, yang penting aku jalan-jalan aja ke mall tapi nggak beli, yang penting eksistensi spot-spot foto-foto, nah seperti itu. Nah kemudian kembali lagi ke alasan munculnya Rohana dan Rojali tadi, kita perlu waspadai bersama teman-teman bahwasanya daya beli masyarakat yang turun ini kenapa? Kan seperti itu. Betul. Karena kita lihat bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat itu kan menandakan bahwa konsumsi masyarakat turun. Betul. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi, sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita itu hampir 54% disumbang dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah ini kan kalau fenomena Rojali dan Rohana itu dibiarkan tanpa ada regulasi, kemudian kebijakan dari pemerintah juga akan berbahaya. Tentunya ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi kita. Itu kalau dari sisi ekonomi ya, daya beli turun. Gitu. Nah kemudian kalau dari sisi yang berikutnya, itu tadi ada shifting behavior, perubahan perilaku masyarakat yang sekarang ini banyak beralih gitu ya transaksinya, yang awalnya itu belinya offline di toko, sekarang udah bergeser nih ke online. Bu Nina gimana nih kalau beli lebih milih kayaknya sekarang online atau offline nih posisinya, apalagi ibu rumah tangga kemudian juga pekerja kayak kita menyempatkan waktu untuk warawiri ke mall, keliling cari barang tuh kayaknya udah ribet. Jadi lebih asik memang online. Dan satu lagi, mall saat ini itu bukan hanya digunakan untuk belanja, tapi sudah bergeser menjadi sebuah fasilitas hiburan. Iya betul. Kan mall ini adanya di perkotaan, dengan kondisi perkotaan yang jarang sekali tempat hiburan, fasilitas hiburan kan jarang nih. Kemudian aktivitas yang padat. Kita sebagai masyarakat butuh hiburan yang gratis, murah. Kemana nih? Ya salah satunya ya ke mall, ujung-ujungnya ke mall kan. Apalagi Surabaya ya, maksudnya tempat wisatanya mana lagi? Gak ada wisata. Mall lagi. Dari mulai yang paling dekat nih di kampus kita, Royal Plaza, Tunjungan Plaza, sampai dengan Pakuwon yang paling barat, itu pasti kita incer ke sana. Karena bingung ada tempat wisata. Gak ada tempat wisata kita. Makanya satu-satunya tempat yang dianggap itu memberikan kenyamanan untuk mereka ber-AC, kemudian juga mall sekarang itu kan Instagramable ya. Sehingga ada banyak spot-spot foto bagi Gen Z nih. Termasuk kita ini ya. Kita itu generasi apa ya? Jangan dikasih tahu deh, nanti ketahuan. Gitu. Ya, ketahuan mudanya. Nah, itu yang membuat mereka yang awalnya itu di mall itu yang benar-benar akhirnya sudah bergeser karena lebih nyaman mereka itu ke online, harganya lebih kompetitif. Di online itu harganya lebih murah daripada ada diskon. Benar sekali, ongkir gratis. Nah itu betul, nggak perlu capek, tinggal scroll olahraga jari selesai gitu ya. Tapi ada satu lagi nih, istilah selain Rojali, kemudian Rohana, ada namanya Rohalus. Aduh, serem nggak sih? Serem nggak sih teman-teman spotlight? Apa itu Rohalus? Jadi Rohalus itu rombongan yang hanya elus-elus aja. Jadi kan kalau ibu-ibu nih belanja di mall gitu, ingin membandingkan, kira-kira barang ini di online kan ada. Gimana sih kualitasnya? Jadi dulu dong aja. Gitu. Udah gitu, udahlah nggak usah tapi nggak beli. Nah, itu dia yang kasihan ya. Kita membandingkan harga. Gitu. Padahal sebetulnya kan perilaku pengusaha retail ini kan mereka sewa tempat juga yang lumayan harganya. Jadi kasihan juga ya sebetulnya melihat fenomena yang sekarang. Tapi ya mau gimana lagi, memang seperti itu ya. Iya benar. Nah itu tadi karena
perubahan pergeseran perilaku konsumsi masyarakat dan memang daya beli masyarakat kita turun, dan ini juga sesuai dengan data kita sih. Kalau berdasarkan BPS itu data pertumbuhan konsumsi kita itu turun sebenarnya dari tahun lalu yang awalnya itu 4,9% konsumsi rumah tangga kita di kuartal 1 tahun 2025 ini turun menjadi hanya 4,8. Jadi memang benar-benar pertumbuhan konsumsi kita itu memang benar-benar lambat, dan ini karena memang masyarakatnya ya tidak punya uang untuk membeli, salah satunya, dan juga adanya ketidakpastian global sehingga masyarakat kalangan atas itu akan selektif ya. Masyarakat kalangan atas, menengah, bawah pun akan selektif dalam mengkonsumsi, menahan diri nih. Makanya supaya dia itu tetap aktualisasi diri, bahwa dia jalan-jalan ke mall, itu tadi jadi Rohana dan Rojali tadi. Iya. Atau jangan-jangan dampak dari efisiensi juga bermain di sana. Iya. Kayaknya sih begitu, mungkin ya. Banyak faktor yang hal itu ya. Tapi itu tadi sih yang paling mempengaruhi daripada Rojali dan Rohana tadi. Jadi memang perilaku konsumen sekarang sudah mulai bergeser ya. Sudah bergeser, ya betul. Oke, Bu Betty, kemudian ini di tengah-tengah Rojali dan Rohana kan ada Romeli tuh di situ ya, rombongan yang memang mau beli gitu ya. Nah ini sepertinya menjadi sosok yang idaman nih untuk para penjual ya. Tapi menariknya justru bisa jadi kelompok ini tuh mencerminkan konsumen yang loyal atau impulsif gitu ya. Nah, menurut Bu Betty sendiri bagaimana sih sebetulnya pelaku usaha bisa memperbanyak segmen pembeli yang tadi golongannya si Romeli ini? Oke, baik. Sebenarnya begini ya, memang Romeli, rombongan yang memang benar-benar beli itu sangat diinginkan oleh para pelaku UMKM ya, retail ya, itu dirindukan sekali. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan bahwa orang itu harus beli di kita. Ya kan? Namun ada beberapa cara yang itu bisa mengatasi atau mengurangi lah yang namanya Rojali dan Rohana. Ini dua sejoli yang kita itu berdoanya tidak langgeng. Kalau bisa Rohana dan Rojali itu nggak ada. Yang ada itu ada Romeli aja. Atau Robeli, rombongan yang benar-benar beli gitu ya. Gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pengusaha retail atau pelaku UMKM itu? Tentu yang pertama begini Mbak, mereka harus menyesuaikan dengan fenomena Rojali dan Rohana ini. Mereka harus menyesuaikan bahwasanya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Yang pertama ya mereka harus membuat tokonya nyaman dong gitu ya. Karena kita itu kadang datang ke toko itu kan hanya ingin lihat-lihat aja. Kadang-kadang juga nggak beli. Gimana caranya menarik mereka? Buat suasana toko itu nyaman, Instagramable. Kadang-kadang di toko itu tidak ada harga yang pasti, nggak ada harganya, gitu kan? Kasihlah label harga yang tepat, kemudian berikan promo diskon. Karena fenomena Rojali dan Rohana ini konsumennya itu jarang beli, kasihlah mereka itu paket ekonomis yang menarik untuk mereka. Kalau paketnya ekonomis hemat gitu, lebih murah gitu ya, atau beli 2 gratis 1 gitu, pasti itu kan akan menarik mereka juga. Dan juga harus meningkatkan quality. Meningkatkan kualitas produk. Jangan hanya itu aja, mereka harus inovatif tentunya dalam menghasilkan atau menjual produknya. Seperti itu memang. Dan juga selain itu ya promosi gencar dong di online tentunya. Jadi kalau sekarang pelaku pengusaha retail yang offline itu harus mengintegrasikan ke dunia online. Jadi digital marketing harus jalan kuat. Betul. Ya kita perubahan. Kalau bisa campur-campur gimmick-gimmick gitu ya. Sekarang kan boleh juga. Sering banget tuh di TikTok ada gimmick-gimmick apa gitu ya ternyata untuk meng-up produknya gitu. Atau dia sewa influencer kan seperti itu, memasarkan produknya, memberikan testimoni yang positif untuk menarik. Jadi itu salah satu cara ya. Jadi jangan hanya berpaku pada offline aja, tapi juga marketingnya, digital marketingnya harus dijalankan juga. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Karena kalau masih bertahan dengan pola marketing yang lama ya sulit ya, nunggu orang untuk datang ke mall kemudian cari barang itu sangat jarang. Karena kalau jangka panjang sepertinya fenomena Rojali dan Rohana ini masih akan terus berlangsung. Ada ya. Ada, karena melihat sekarang
tadi itu perubahan perilaku dari konsumen itu sendiri ya. Kata kita lebih senang belanjanya online. Online, betul sekali. Nggak capek. Untuk ibu-ibu kayak kita, iya. Kita datang offline itu hanya membandingkan aja. Oh, kira-kira kualitasnya seperti ini. Dibandingkan dengan online kok lebih murah ya. Maka dari itu toko offline harus harganya kompetitif begitu. Kalau dari sisi kebijakan pemerintah sebetulnya Bu Betty, ini ada kira-kira pemerintah mengeluarkan kebijakan nggak sih supaya ya tadi membangkitkan kembali daya beli masyarakat kita? Ya. Kalau dari sisi pemerintah kita ada dua policy ya, ada dua jenis policy. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, kemudian ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini dari sisi pemerintah itu mereka memberikan subsidi. Sudah ada langkah-langkah tersebut yang konkret untuk mengatasi ini. Bagaimana caranya? Mereka memberikan bantuan langsung tunai kepada terutama kelas-kelas menengah ya. Karena di Indonesia kalau berdasarkan data yang paling banyak mengkonsumsi itu adalah masyarakat menengah, kelas menengah. Kalau upper class, kelas atas itu mereka konsumsinya itu lebih selektif. Ya, bukan yang biasa dibeli. Kalau kelas menengah seperti saya, kelas menengah itu kan ya nggak kaya-kaya amat tapi juga nggak miskin-miskin gitu. Itu lebih banyak di situ memberikan subsidi kepada masyarakat, terutama untuk bahan pokok. Karena kan dapat membantu itu subsidi bahan pokok beras, minyak, BBM, sehingga kan ada space untuk pengeluaran yang lain seperti itu. Kemudian selain itu juga pemerintah ya bisa memberikan membuka peluang kerja. Karena kan sekarang banyak pengangguran ya. Itu kan salah satu penyebab ya, Bekasi itu ya. Iya, banyak. Masya Allah, para pencari kerja sampai membuat ratusan ribu membludak ngantri. Ya, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan membuka investasi yang dia padat karya. Lapangannya padat karya bukan padat modal ya. Sehingga terserap nih tenaga kerjanya, sehingga dia punya pendapatan, punya uang untuk transaksi dan konsumsi, perputarannya jalan begitu. Itu kalau dari sisi masyarakat ya. Kemudian kalau dari sisi pengusaha retail juga harus dilindungi. Dari sisi pengusaha retailnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Kalau kita lihat di mall itu kan ada tenan-tenan. Pasti kan mereka sewa tuh. Nah, itu dia. Ya, berarti di situ para pengusaha retail itu harus menurunkan sewanya supaya tidak memberikan ini yang tinggi kepada si tenannya, harga sewa yang tinggi kepada tenannya. Kemudian juga memberikan pelatihan kepada UMKM atau pengusaha retail ini untuk bagaimana dia bisa mengintegrasikan yang awalnya offline itu bergeser ke online. Jadi harus seperti itu. Harus ada pelatihan digital marketing bagi pengusaha UMKM yang offline. Karena tidak semua pelaku UMKM itu bisa mengakses online ya. Betul. Marketplace itu tidak semuanya. Jadi harus diadakan pelatihan. Kemudian juga dari sisi perbankan aksesnya ya harus diturunkan suku bunganya supaya pelaku UMKM ini bisa minjam dengan modalnya meminjam di bank itu dengan suku bunga yang rendah sehingga dia bisa berproduksi lebih banyak lagi seperti itu. Luar biasa. Iya, itu kan dari sisi pemerintahnya ya. Tapi sebenarnya sudah ada kebijakan sudah ada dari sisi konsumen dan juga si penjual. Sudah dilakukan, namun Bu Nina saya tambahkan kebijakan stimulus ekonomi itu sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun ini. Namun memang dengan kondisi global saat ini yang tidak pasti, kondisi ekonomi yang tidak pasti, itu membuat masyarakat lebih selektif dalam melakukan konsumsinya. Dan kalau dilihat dari data, dari sekian banyak stimulus ekonomi yang dilakukan, itu hanya 0,8% itu yang dia bisa mengcover konsumsi pendapatan nasional, dan masih kurang sebenarnya. Belum terlalu signifikan. Belum terlalu signifikan. Oke, selanjutnya nih Bu Betty, tadi ya yang sering kita singgung juga, banyak orang yang datang ke mall atau buka e-commerce gitu ya bukan untuk belanja ya. Tadi yang Bu Betty bilang
cari-cari hiburan, ya kan, healing, scrolling ya, atau sekedar rocita ya, rombongan yang cuci-cuci mata aja. Bahkan ada yang bilang ini semacam ya scroll terapi aja gitu. Nah, apakah ini berarti aktivitas belanja atau window shopping sekarang ini itu punya fungsi baru ya secara psikologis? Nah, bagaimana kemudian sebaiknya pelaku usaha itu memahami fenomena-fenomena tersebut? Sama sih seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jangankan mereka, kadang saya sendiri termasuk yang window shopping ya. Hanya scroll-scroll aja di rumah gitu. Itu tuh sudah memberikan kepuasan tersendiri. Tidak melakukan transaksi, tapi itu sudah menjadi kepuasan. Seneng ya lihat barang-barang baru gitu ya, diskon-diskon, tapi udah nggak beli ujung-ujungnya. Dan fenomena seperti ini, Rojali Rohana itu juga dirasakan oleh pengusaha online karena adanya window shopping tadi itu hanya scroll. Lalu apa dong yang bisa dilakukan? Nah, ya harus aktif TikTok Shop. Nah, ya makanya sekarang banyak ya para penjual yang influencer live, betul gitu ya. Sampai artis-artis juga hati-hati juga ini karena saya sendiri itu banyak, saya kan juga penggemar TikTok shopping ya dan Shopee Live, TikTok Live gitu ya. Saya biasanya tuh cari yang ulasannya tuh menarik, bagus, memang oke, kemudian harganya juga kompetitif. Jadi saya rasa pengusaha online juga harus melihat itu harus kompetitif dalam menentukan harga, strategi marketingnya harus dibenerin, harus nginguk pesaing seperti itu sih, supaya kita sebagai konsumen itu tidak scroll-scroll tapi ini beli. Cari harga yang kompetitif gitu sih. Karena kasihan juga ya. Kadang mungkin juga para penjual atau pedagang frustasi ya. Ini kok pengunjung cuma nanya-nanya, lihat-lihat tapi kok nggak beli gitu ya. Kasihan ya. juga sebetulnya gitu. Nah, oke, kita mulai di pertanyaan terakhir deh. Di sisi lain ya, sebagai konsumen, kadang kita juga nggak enak hati ya, Bu Betty ya. Nanya udah panjang lebar kesana kemari gitu ya, ke penjaga tokonya, tapi ujung-ujungnya nggak beli. Padahal sih kan bisa jadi kita cuma mau membandingkan, misalkan bandingkan harga atau masih belum yakin gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Betty nih, apakah perilaku Rojali dan si Rohana ini itu salah? Atau sah-sah aja sebetulnya karena ini bagian dari proses pengambilan keputusan konsumen? Kalau saya lihat sih sebenarnya tidak ada yang salah dengan fenomena itu ya, yang memang kondisi ya itu tadi, karena kondisinya adalah daya beli kita yang turun dan juga adanya perubahan perilaku tadi itu. Jadi bukan hal yang kita anggap harus nggak bisa disalahin juga karena kita tidak bisa memaksakan orang itu harus beli produk kita. Cuman bagaimana nantinya kita mengatasi hal tersebut, bagaimana mengatasi fenomena Rojali dan Rohana ini dengan strategi yang tepat tentunya dari pihak pengusaha retail maupun dari pemerintah, dan pemerintah harus waspada juga dengan adanya fenomena Rojali dan Rohana. Ini menandakan bahwa bahwa ekonomi domestik kita tidak baik-baik saja. Seperti itu sih. Harus diambil strategi kebijakan yang tepat seperti itu. Jadi pemerintah juga harus mulai aware. Lucu-lucuan atau gimmick-gimmickan istilah di medsos sehingga viral gitu ya. Tapi justru ini fenomena sosial yang memang harus betul-betul diatasi oleh pemerintah. Dengan pemerintah. Saya rasa itu. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa konsumsi ini karena menyumbang paling besar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi di negara kita, maka ketika terjadi guncangan sedikit dari sisi konsumsi itu akan membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dan terbukti ketika adanya fenomena Rojali Rohana ini, ternyata berdasarkan data memang pertumbuhan kita kan tidak seperti tahun lalu. Kita turun. Yang awal tahun lalu di kuartal 1 tahun 2024 itu 5,11%. Di kuartal 1 yang sama di tahun 2025 ini hanya 4,87%. Berarti kan ada penurunan sekitar berapa poin itu. Dan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah gitu sih. Oke, Masya Allah, luar biasa diskusi kita. Berat ya episode kali ini. Berat tapi menarik ya, karena ini memang fenomena yang sedang berlangsung di masyarakat. Satu lagi pertanyaan terakhir deh. Bu Betty belum jawab nih pertanyaan Bu Betty ini masuk ke golongan yang mana nih? Wah, saya itu Rojali, Rohana atau Rumeli nih? Saya ambil yang aman aja. Saya ambil amannya yang Robeli aja deh. Padahal sebenarnya bisa juga dua-duanya.
dua-duanya ya, Rojali sama Rohana. Oke. Oke, Masya Allah, begitu luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Nggak kerasa ya para pemirsa Spotlight. Ini kita sudah sampai di penghujung obrolan. Seru, pokoknya seru banget tadi yang sudah kita obrolkan ya. Dari mulai awalnya yang cuma istilah lucu-lucuan aja di medsos ya. Ternyata ada fenomena Rojali, Rohana, Romeli ini menyimpan banyak cerita makna ya. Nah, dibalik Rojali yang jarang beli, Rohana yang cuma nanya, dan Romeli yang memang beli, kita belajar bahwa ya perilaku konsumen itu kompleks, dinamis, dan kadang lucu juga ya untuk direnungi. Bagi para pelaku usaha juga mungkin penting ya lebih memahami bahwa ya setiap rombongan itu punya potensi. Tadi seperti Rojali yang mungkin belum bisa beli sekarang, tetapi siapa tahu bulan depan jadi pelanggan tetap ya. Kemudian si Rohana bisa jadi dia nggak beli, tapi bisa jadi penyebar kabar dari mulut ke mulut. Dan si Romeli tentunya tetap jadi dambaan bagi semua para pelaku usaha. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Betty sudah mau hadir di podcast Spotlight LP2M kali ini. Jangan kapok, nanti kita bahas lagi yang seru-seru seputar yang viral-viral di dunia ekonomi ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk pemirsa, kita sebagai konsumen yuk mulai sadar juga nih, menghargai waktu dan usaha penjual itu juga bagian dari etika. Belanja boleh hemat, tapi tetap harus sopan dan bijak. Nah, sebelum kita benar-benar pamit dari podcast kali ini, boleh ya ada sedikit pantun untuk menutup episode kita pada hari ini. Pergi ke mall di hari Sabtu. Cakepnya mana? Dalam hati aja ya. Lihat diskon langsung berbinar. Rojali, Rohana jangan dibenci dulu. Siapa tahu besok mereka yang bayar. Terima kasih sekali lagi Bu Betty dan juga pemirsa Spotlight sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow, like, kemudian subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semua ya. Khususnya yang sering tanya-tanya tapi nggak pernah beli ya. Biar sadar gitu. Oke, sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya. Semoga hari kalian sehangat senyum kasir pas kamu bilang, "Mbak, saya jadi ambil yang ini ya." Saya Nina Indriani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.